Bab 1071. Ikat kepala orang-orang ini. Hanya tersisa 5 orang di atas reruntuhan cabang kamar dagang Yunmeng. Mereka adalah warrior Yang dan 2 temannya, lalu wanita cantik dan orang tua berjubah abu-abu. Selain mereka berlima, semua orang yang berada di cabang kamar dagang Yunmeng terkubur di bawah puing-puing. Sebelum itu, ada lebih dari ribuan orang di kamar dagang Yunmeng ini. Warrior yang tidak menyangkanya, orang tua berjubah abu-abu dan wanita cantik juga tidak menyangkanya. Mereka tidak menyangka murid perguruan rusa putih akan bertindak pada cabang kamar dagang Yunmeng, dan bahkan mereka bertindak dengan begitu kejam. Warrior yang perlahan mengepalkan tangannya. Dia mendongak, tidak jauh di depannya muncul lebih dari 20 pendekar hitam berjubah abu-abu. Di antara mereka, ada pria dan wanita. Selain itu di baju mereka tersulam tulisan, buku, yang sangat kecil. Apakah kamu warrior Yang? Di antara kerumunan, seorang pemuda yang memimpin yang sedang memegang tongkat besi melirik warrior Yang, kemudian tersenyum dan bertanya, apakah saat kamu masih kecil kepalamu terjepit di pintu? Regan Lin, mengapa kamu berkata demikian? Di samping pemuda yang memegang tongkat besi itu, seorang pria yang memegang belati berkata sambil tersenyum. Jika kepalanya tidak terjepit di pintu ketika dia masih kecil, apakah dia akan mengatakan hal gila seperti melenyapkan fraksi hukum? Pria bernama Regan Lin berkata sambil tertawa. Aku pikir, mungkin kepalanya pernah ditendang oleh keledai, haha. Cuy, ternyata orang ini adalah warrior Yang. Menurutku tidak ada sesuatu yang istimewa. Bagaimana dia bisa berani mengatakan hal gila semacam itu? Aku benar-benar tidak mengerti. Hei, warrior Yang, bisakah kamu beritahu aku, kenapa kamu berani mengatakan hal seperti itu? Apakah kepalamu benar-benar pernah terjepit pintu? Haha. Aku pikir kita dan dia tidak perlu menunggu sampai lusa, hari ini selesaikan saja dia, bagaimana? Ide ini bagus, ayo, biarkan dia mengatakan kata-kata terakhirnya terlebih dahulu, jika tidak, orang lain akan bilang fraksi hukum kita terlalu tidak manusiawi. Warrior yang melirik Regan Lin dan yang lainnya, terdiam beberapa saat, lalu berkata, tujuan kalian adalah aku, mengapa harus membunuh orang-orang dari kamar dagang Yunmeng? Warrior yang bukan orang baik, tetapi dia bukan orang yang suka melibatkan orang lain. Orang-orang dari kamar dagang Yunmeng. Regan Lin melirik ke sekitar, kemudian berkata dengan berpura-pura terkejut, aduh, tidak disangka masih ada orang lain di sini. Aduh, benar-benar maaf, mendengar warrior yang sudah datang, kami terlalu senang. Karena ceroboh, sudah bertindak sedikit berlebihan. Aduh, kami benar-benar tidak sengaja. Jika kalian merasa kesal, ayo hajar kami. Haha, haha. Ayo hajar kami, haha. Sudah lama ingin melihat jurus hebat dari warrior Yang, ayo, kami sudah tidak sabar, ayo, hajar kami sekuat tenaga. Aku sudah tidak tahan dengan para idiot ini. Di samping, Dewa Ketiadaan menghentakkan kaki kanannya ke tanah, dan melaju-maju. Jangan lepaskan satu orang pun. Hari ini habisi 20 orang ini untuk membuka jalan. Suara warrior yang terdengar di lapangan. Kemudian dia menghilang di tempat, ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di antara Regan Lin dan yang lainnya. Kemudian bayangan seseorang terbang keluar. Di langit, sebuah cahaya pedang meluncur dan terbang melesat melewati murid-murid perguruan rusa putih lalu kepala dan leher mereka langsung terpisah. Darah langsung mengalir di mana-mana. Serang. Melihat warrior Yang dan yang lain menyerang, mata Regan Lin memancarkan cahaya kekejaman.
Ketika hendak melawan, sebuah suara menerobos udara dan tiba-tiba terdengar, kemudian sebuah tombak datang menancap ke depannya. Regan Lin terkejut, dia tidak berani gegabah, tongkat besi di tangannya dibanting. Boom! Tongkat panjang Regan Lin langsung retak, dia sendiri dibuat terkejut dan terpelanting mundur oleh kekuatan besar yang ada di depannya ini. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba muncul di belakangnya, pupil mata Regan Lin tiba-tiba menyusut. Ini adalah perubahan terakhir di matanya karena sebuah tinju sudah memukul punggungnya. Boom! Tubuh Regan Lin langsung hancur, darah dan organ dalam yang tidak terhitung jumlahnya langsung terpelanting kemana-mana. Di lapangan, para murid perguruan rusa putih yang melihat adegan ini terkejut. Pada saat ini, bahkan jika mereka bodoh, mereka juga tahu bahwa mereka telah meremehkan musuh, bahkan mereka benar-benar sangat meremehkan musuh. Dan pada beberapa saat ini, 5-6 orang dari 20 orang yang datang telah tewas. Menghadapi warrior yang dan yang lain, terutama saat menghadapi warrior yang dan Irenean, banyak orang bahkan sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pada saat ini, belasan murid yang tersisa sudah memiliki rasa takut dan ingin mundur di hati mereka. Mundur. Di lapangan, salah satu murid tiba-tiba berteriak. Namun, begitu selesai mengatakan ini, tombak menembus dadanya, tubuh murid ini menjadi kaku, dan langsung terjatuh ke bawah. Siapapun yang kabur duluan, akan dibunuh. Suara warrior yang terdengar di lapangan. Kemudian, dia menunjuk ke kejauhan, sebuah energi pedang keluar dari ujung jarinya. Beberapa ratus meter jauhnya, kepala seorang murid langsung terbang. Ini bukan energi pedang biasa, energi pedang itu ditambah dengan jiwa pedang alam ketiadaan. Dan saat ini, jiwa pedang alam ketiadaan miliknya setidaknya beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pembantaian. Ini adalah pembantaian. Melihat kerjasama warrior yang dan yang lain, para murid perguruan rusa putih seperti anak domba, membuat orang tua berjubah abu-abu dan wanita cantik yang berada di bawah langsung membatu di tempat. Setelah beberapa waktu, orang tua berjubah abu-abu itu melihat ke warrior yang dan Irenean, tenggorokannya bergerak, dan berkata, apakah mereka yang terlalu kuat, atau para murid perguruan rusa putih yang terlalu lemah? Murid-murid ini seharusnya hanyalah murid dari halaman luar. Wanita cantik itu berkata dengan sungguh-sungguh, namun, tidak seharusnya dibantai seperti ini. Suara wanita cantik jelas mengandung keterkejutan. Setelah terdiam sejenak, mata wanita cantik itu memancarkan cahaya tekad, dan berkata, segera beritahu yang lainnya, semua cabang yang di bawah kendaliku semuanya akan mulai berjudi. Siapapun yang bertaruh perguruan rusa putih akan menang, 100 banding. Bukan, 10-1, dan yang bertaruh perguruan lautan awan akan menang, 1-1. Nona, kamu. Mata orang tua berjubah abu-abu itu penuh dengan keterkejutan. Perbandingan ini berarti, di mata wanita cantik, warrior yang dan yang lainnya memiliki peluang besar untuk menang. Tentu saja, yang membuatnya sangat terkejut adalah jika taruhannya kali ini kalah, maka mereka akan berakhir. Karena dia tidak perlu memikirkannya, begitu permainan judi dibuka, tidak tahu akan ada berapa banyak orang yang akan bertaruh perguruan rusa putih akan menang. Pada saat itu, begitu warrior yang dan yang lainnya kalah, maka mereka benar-benar akan berakhir, dan bahkan akan mengguncang keluarga mereka. Wanita cantik itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, para leluhur pernah berkata, orang yang berani mengambil risiko dapat menuai banyak keuntungan. Mereka yang penakut dan berhati-hati, seringkali tidak akan mendapatkan keuntungan apapun.
Aku bersedia bertaruh dengan masa depanku sekali. Orang tua berjubah abu-abu itu meragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, kalau begitu bertaruh yang besar sekali. Aku akan menyuruh orang menangani masalah ini. Wanita cantik itu mengangguk, lalu menatap ke langit, dan saat ini, hanya tersisa 3 orang di sisi perguruan rusa putih. Mereka bertiga sudah tidak memilih untuk melarikan diri, karena mereka menyadari bahwa kecepatan mereka sama sekali bukan tandingan warrior yang, siapapun yang ingin melarikan diri akan mati duluan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, mereka 20 orang yang datang, hanya tersisa 3 orang. Syuh, bak. 2 bayangan orang terbang keluar. Salah satu dari mereka dadanya dipukul hingga tembus, dan yang lainnya kepalanya terbang keluar. Kemudian, hanya tersisa 1 murid wanita perguruan rusa putih. Wanita itu berusia sekitaran 20-an tahun. Pada saat ini, dia mengepalkan pedang di tangannya dengan erat. Meskipun terlihat tampak sangat kuat, namun pedang yang dipegangnya sudah bergetar. Aku tidak bisa membunuh seorang wanita. Dewa Ketiadaan menggelengkan kepalanya dan mundur ke samping. Jika kamu yang kalah, apakah kamu pikir dia akan menunjukkan belas kasihan kepadamu? Warrior yang melirik Dewa Ketiadaan, kemudian hendak bergerak. Pada saat ini, ruang langit tiba-tiba bergetar. Kemudian, orang tua berjubah yang sebelumnya telah pergi muncul di lapangan lagi. Saat melihat adegan di lapangan, wajah orang tua berjubah itu langsung menjadi galak, dan berkata, warrior yang kamu cari mati. Setelah mengatakan itu, dia langsung hendak bertindak. Pada saat ini, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan mengarahkan tinjunya ke arah orang tua berjubah itu. Irenean yang berada di samping warrior yang juga tidak berdiam diri saja, pada saat meninju dengan kuat, dia memegang pemecah langit di tangannya dan melemparkannya ke arah orang tua berjubah itu. Pemecah langit langsung meluncur ke orang tua berjubah itu 3 kali lebih cepat dari warrior yang. Orang tua berjubah itu sangat terkejut. Kekuatan yang terkandung dalam serangan ini membuatnya merasa ngeri. Dia tidak berani melawan. Ketika dia hendak menghindar, pada saat ini, 2 konsepsi niat yang mengerikan tiba-tiba menekannya. Orang tua berjubah itu sangat ketakutan hingga hampir putus asa. Selanjutnya, boom! Pemecah langit langsung menghantam dada orang tua berjubah itu, dan orang tua berjubah itu segera terpelanting. Tetapi pemecah langit tidak menembusnya, karena pada saat yang paling tepat, orang tua berjubah itu mengeluarkan sebuah cahaya dari tubuhnya. Cahaya keemasan inilah yang menghalangi pemecah langit. Dan ketika orang tua berjubah ini menghela nafas lega, tiba-tiba, pupil matanya menyusut, dia merinding, kemudian langsung berbalik dan mengeluarkan telapak tangannya. Boom! Begitu telapak tangannya dikeluarkan, sebuah tinju langsung tiba dalam sekejap, dan keduanya bertabrakan. Krek! Suara patah tulang terdengar di lapangan, dan orang tua berjubah terpelanting dalam sekejap. Pada saat ini, Irenean tiba-tiba muncul di depannya, kemudian tombak menyapu punggungnya dengan keras. Boom! Mata orang tua berjubah itu tiba-tiba melebar, dia jatuh dari langit, dan akhirnya menghantam tanah dengan keras, tidak tahu apakah masih hidup atau sudah mati. Warrior yang hendak bertindak lagi, namun pada saat ini, ruang langit tiba-tiba terbelah, dan sebuah tangan besar keluar, kemudian langsung menyerang warrior yang. Apakah perguruan rusa putih semuanya begitu tidak tahu malu? 1 orang tidak cukup, datang rombongan, rombongan tidak cukup, datang yang senior masih tidak cukup, datang yang lebih senior lagi. Begitu warrior yang selesai mengatakan ini,
Sarung pedang kuno muncul di tangannya, kemudian sebuah niat pedang masuk ke sarung pedang kuno itu, selanjutnya langsung dicabut keluar. 80 ilmu menebas langit menarik pedang beruntun. Bang! Energi pedang membubung ke langit, membelah langit dan meledak di telapak tangan raksasa tersebut. Setelah beberapa saat terdiam, telapak tangan raksasa itu hancur. Warrior Yang, fraksi hukum kami sudah sedikit meremehkanmu. Terdengar sebuah suara datang dari langit. Warrior yang mengabaikan suara itu, menoleh untuk melihat orang tua berjubah yang tergeletak di tanah, menjentikkan jarinya, dan energi pedang melesat keluar. Kepala dan tubuh orang tua itu langsung terpisah. Warrior yang menoleh untuk melihat ke dewa ketiadaan, dan berkata, ikat kepala orang-orang ini dengan tali. Pertama kali datang ke perguruan rusa putih, bagaimana kita bisa pergi dengan tangan kosong? Kita akan memberikan hadiah besar kepada mereka. Bersambung.